Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di pelatihan kita pada pelatihan perancangan sistem ataupun aplikasi pelaporan kesehatan eh, pada sebuah desa ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di sesi keempat ya, yang mana sebelumnya kita telah melakukan sesi dua, yaitu penginstalan environment ataupun lingkungan dari proyek aplikasi laporan kesehatan kita ya teman-teman. Nah, jadi pada sesi kali ini, yaitu sesi keempat, kita akan melakukan ataupun sekaligus memahami gimana sih perancangan fitur Laravel menggunakan MV, MVC ataupun model view dan juga controller. Nah, jadi di sini kita akan sama-sama belajar untuk merancang pada salah satu fiturnya teman-teman. Nah, jadi fitur ini akan kita jadikan studi kasusnya. Yang mana fitur yang saya pilih itu fitur penduduk yang ada pada proyek ini, ataupun saya namai dengan Sehatku, yang mana merupakan aplikasi pelaporan kesehatan kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelatihannya, mungkin saya akan memperkenalkan kembali diri saya terlebih dahulu untuk mengingat kembali. Jadi saya di sini sebagai instruktur khusus material pada pelatihan ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya yang akan mengarahkan ataupun memberikan pembelajaran kepada teman-teman tentang pelatihan aplikasi laporan kesehatan ini. Nah, di sini juga saya sekaligus sebagai backend developer di PT Siantar Coach Academy ini. Oke, kita lanjut saja ke awalan materinya, teman-teman, yaitu objektif ataupun hmm, apa yang akan kita lakukan ataupun semacam tujuan dari sesi 4 ini, teman-teman. Kemana di sini kita pertama-tama eh, akan menentukan kebutuhan fitur, lalu memecahnya menjadi MVC. MVC kemudian dilanjut kita akan merancang alur data yang ada pada Laravel. Dilanjut dengan menghubungkan rute, lalu controller, kemudian model, dan terakhir ialah view. Dan terakhir, eh, harapannya kita sama-sama akan mengerti perjalanan data eh, yang dari user sampai ke database. Lanjut, kita akan ke materi pertama ya teman-teman, yaitu eh, studi kasus yang saya pilih, yaitu pada fitur penduduk. Yang mana di fitur penduduk pada aplikasi pelaporan ini itu terdiri dari halaman daftar penduduk, lalu halaman tambah data, kemudian edit data, hapus data, simpan data ke tabel penduduk, lalu ekspor data penduduk ya teman-teman. Nah, jadi kenapa saya memilih fitur fitur ataupun modul penduduk pada aplikasi saya ini ataupun proyek saya ini, karena memang eh, penduduk ini fitur yang ideal untuk memahami MVC, karena bisa dibilang sebenarnya kurang lebih sama dengan modul ataupun fitur lainnya. Eh, Terdapat listing, kemudian form, lalu aksi CRUD, dan juga terdapat interaksi langsung ke database-nya, teman-teman. Nah, jadi di materi kali ini juga terdapat, eh, saya juga akan melakukan VS Code action-nya ya, teman-teman. Bisa teman-teman lihat juga di tampilan PowerPoint-nya, agar teman-teman bisa mengikuti juga ya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman mungkin bisa masuk ke database migrasinya, lalu cari file yang bernama tabel penduduk, kemudian membuka file migrasinya, lalu akan
Teman-teman akan mungkin bisa langsung scroll saja ke bagian skema skema penduduknya. Nah, akan saya contohkan ya teman-teman. Akan saya demonstrasikan. Nah, teman-teman bisa buka proyek ataupun folder yang sudah kita cloning pada sesi kedua kemarin ya. Kemudian setelah teman-teman membuka proyeknya, teman-teman bisa langsung ke file migrasi yang ada pada folder database dan langsung membuka eh, file migrasi create penduduk ya teman-teman. Nah, jadi di sini bisa dilihat eh, data tabel yang ada pada database itu terdapat pada bisa dilihat pada file migrasi penduduk ini ya teman-teman. Jadi di tabelnya itu terdapat kolom nick, kemudian nama lengkap, lalu jenis kelamin, tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, juga terdapat golongan darah. Kemudian ini juga terlampir foreign key eh, ke wilayah ya. Terdapat wilayah ID. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk untuk data data migrasi yang ada pada tabel penduduk. Oke, baik teman-teman, kita lanjut materinya ke bagian perancangan data ataupun migration sampai ke modelnya. Jadi eh, di langkah pertama ini teman-teman, kita akan melihat bagaimana sistem Sehatku ini itu dirancang dari sisi data dan juga di sini Laravel menggunakan konsep migration untuk menentukan struktur tabel. Nah, jadi di sini migration itu memudahkan kita ya teman-teman untuk mengatur kolom, lalu tipe data, foreign key, sampai juga fitur seperti soft delete yang saya pakai pada proyek ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman buka folder database migration, itu teman-teman akan eh, melihat migration untuk penduduk, wilayah, lalu riwayat kesehatan dan seterusnya. Jadi bisa dibilang migration inilah yang merupakan fondasi database kita gitu teman-teman. Nah, setelah tabelnya sudah dibuat, itulah Rafael menyediakan model sebagai representasi dari tabel tersebut. Model inilah yang digunakan oleh controller untuk mengambil atau menyimpan data seperti itu, teman-teman. Contohnya, misalkan model penduduk eh, itu menggunakan trait soft deletes, yang mana ketika data dihapus sebenarnya data tersebut tidak langsung hilang, teman-teman, tapi hanya ditandai terhapus. Dan ini bisa dibilang meningkatkan keamanan data kita gitu. Nah, jadi untuk modelnya, model ini juga menggunakan function guarded, bukan fillable gitu. Artinya semua kolom itu boleh di mass assign. Nah, jadi kenapa aman? Karena pada project ini input itu sudah divalidasi melalui controller gitu, teman-teman. Jadi bisa dibilang yang paling penting di model itu merupakan relasi gitu. Jadi penduduk terhubung ke banyak tabel lain seperti wilayah, imunisasi, riwayat kesehatan, laporan kesehatan, dan ibu hamil. Nah, jadi relasi-relasi ini itu mencerminkan bagaimana data saling berhubungan dalam sistem kesehatan masyarakat gitu, teman-teman. Nah, untuk action pada VS Code-nya mungkin akan kita sama-sama lakukan. Jadi pertama-tama teman-teman bisa buka eh, file migrasi tadi ya teman-teman yang kita sudah buka sebelumnya pada folder migration. Kita buka sama-sama. Mana tadi? Nah, ini teman-teman. File create penduduk pada folder migration. Di sini bisa lihat teman-teman bisa dilihat eh, struktur data penduduknya. Nah, jadi
kita bisa lihat seperti tadi kolom-kolom yang ada pada eh, tabel penduduk ini yaitu nama, kemudian juga NIK, lalu tanggal lahir, alamat, kemudian juga wilayah ID dan lainnya. Jadi bisa dibilang migration inilah yang menentukan desain tabel penduduk di database gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Eh, Action VS Code selanjutnya. Itu teman-teman bisa membuka file penduduk.php di folder models teman-teman ya. Kita akan sama-sama mengecek folder models dengan file penduduk. Nah, jadi teman-teman di sini bisa diperhatikan bahwasanya file inilah yang menentukan bagaimana Laravel berinteraksi dengan tabel penduduk. Nah, teman-teman perhatikan pada bagian eh, garden ini ya. Di sini itu semua kolom jadinya dapat di mass assign sehingga controller lebih fleksibel saat menyimpan data. Nah, jadi modul ini menggunakan soft delete juga ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi data yang dihapus itu akan disimpan dulu sebelum benar-benar dihapus dari database. Nah, bisa bisa lihat juga di bagian bawah ini yang mana merupakan relasi-relasi penting dari eh, modul penduduk ini teman-teman. Ini menunjukkan bahwa eh, penduduk ataupun fitur penduduk itu menjadi pusat data dalam sistem dan semua fitur kesehatan itu terhubung ke sini. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu perancangan logika, mana dimulai dengan controller, lalu request dan juga validasi. Nah, jadi sebelumnya, setelah kita merancang data melalui migration dan juga model, langkah berikutnya teman-teman itu ialah perancangan logika bisnis aplikasi, yang mana itu diletakkan di dalam controller gitu teman-teman. Nah, jadi di Laravel, controller ini bertugas menghubungkan request dari user ke model dan kemudian mengembalikannya ke view. Nah, jadi controller ini merupakan jembatan ya teman-teman antara database dan juga tampilan. Nah, seperti itu. Nah, dalam project saya ini ataupun project aplikasi sehatku, setiap modul itu memiliki controller sendiri. Misalnya penduduk itu dikelola oleh penduduk controller ataupun file controllernya dan untuk wilayah itu diatur oleh wilayah controller dan begitu juga dengan eh, modul-modul lainnya gitu teman-teman. Nah, jadi hal ini membuat struktur project itu sangat rapi karena setiap fiturnya itu dipisahkan ya dan juga kita ini sudah menggunakan pola CRUD yang lengkap ya teman-teman. Jadi ada fungsi index, kemudian create, store, edit, update, dan juga destroy. Dan juga terdapat eh, fungsi ekspornya juga ya untuk mengekspor file yang sudah terinput oleh datanya teman-teman. Nah, jadi eh, untuk untuk melihat ininya. Oke. Nah, teman-teman, jadi selanjutnya kita akan langsung coba action dari VS Code-nya ya. Teman-teman bisa mengikuti apa eh, alur yang ada pada PPT yang saya lampirkan berikut ini. Ataupun teman-teman bisa juga menonton demonstrasi saya ya. Jadi pertama-tama teman-teman mungkin bisa membuka file penduduk controller yang ada pada folder controller ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat.
tampilan dari struktur filenya. Jadi file inilah yang mengatur seluruh alur data penduduk ya teman-teman. Mulai dari menampilkan daftar, menyimpan data baru, mengedit data, sampai juga dengan menghapus datanya gitu. Dan teman-teman mungkin bisa memperhatikan di bagian atas terdapat impor model penduduk. Ini menunjukkan bahwa controller ini akan berinteraksi langsung dengan tabel penduduk melalui model tersebut, teman-teman. Nah, jadi kita akan scroll sedikit mungkin ya ke fungsi indeks. Ini teman-teman ya. Nah, jadi di fungsi indeks ini teman-teman, ini controller mengambil data penduduk dari database menggunakan model ya. Nah, jadi data tersebut ini dikirim ke view penduduk indeks ya teman-teman. Ini merupakan alur read ataupun proses penampilan data ke halaman web atau tampilannya gitu. Kita lanjut scroll sedikit ke bagian store-nya ini. Jadi di bagian function store-nya ini teman-teman, kita akan bisa melihat proses validasi input yang masuk. Validasi ini penting untuk mencegah data yang tidak valid masuk ke database gitu. Nah, jadi setelah validasi berhasil, data dikirim ke model penduduk dengan perintah mass assignment karena model menggunakan function guarded gitu, atau fungsi guarded. Eh, jadi semua kolom dapat diisi. Eh, setelah Setelah insert selesai, controller akan redirect kembali dengan pesan sukses ya teman-teman. Nah, kita akan scroll ke bawah lagi ke bagian function update. Nah, di fungsi kali ini logikanya kira-kira hampir sama ya teman-teman. Jadi controller menerima input baru, lalu melakukan validasi ulang, kemudian meneruskan perintah update ke model. Nah, jadi eh, bisa dibilang di project ini struktur update itu sudah mengikuti eh, pola Laravel-nya lah teman-teman. Dan kita lanjut ke function destroy ya. Nah, ini function destroy ini teman-teman. Eh, Bisa dibilang Laravel ini juga sudah menyediakan fitur soft delete karena model penduduk ini menggunakan soft delete. Jadi ketika kita mengambil function destroy, itu data bisa seperti yang saya bilang tadi itu tidak hilang sepenuhnya ya, melainkan ditandai sebagai terhapus. Eh, Tujuannya itu sangat penting agar aplikasi kesehatan ini eh, mengamankan datanya gitu ya. Karena eh, tidak bisa sembarangan untuk menghapus data ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan scroll ke bawah yaitu ke function export ya teman-teman. Nah, jadi di function export kali ini itu controller menginput penduduk export dan juga Excel. Nah, jadi dua apa eh, fitur ekspor ini membutuhkan kelas ekspor dan fetchget Excel gitu ya kurang lebih. Jadi metode ekspor ini memanggil eh, Excel download new penduduk ekspor ini, yang mana artinya itu ketika rute ekspor dipanggil, Laravel akan ya menghasilkan file Excel yang berisi data penduduk yang sudah terinput gitu ya. Hmm, Ini akan kita buka file ekspor yang ada pada folder ekspor gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita buka file ekspor, file penduduk ekspor .php-nya,
Di sini ditentukan kolom apa yang dikeluarkan ke Excel dan memakai form query biasanya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu perancangan tampilan gitu ya, ataupun view blade template gitu. Nah, jadi di bagian ini tuh eh, kita akan menampilkan data ke pengguna gitu dengan perancangan ini yang mana eh, melalui folder view gitu ya. Jadi Laravel menggunakan Blade sebagai templating engine gitu, yang mana memudahkan kita eh, untuk eh, menulis HTML, lalu looping sampai menampilkan data secara dinamis gitu ya. Jadi pada fitur penduduk ini, semua tampilan berada di folder research, views, dan juga penduduk gitu ya teman-teman. Jadi ada file untuk daftar penduduk seperti index.blade.php, kemudian form tambah eh, pada create.blade.php, lalu file-file lainnya untuk fungsi edit dan juga detail halaman gitu ya. Dan juga eh, view ini harus bersih yang mana fokus pada presentasi dan tidak menyimpan logika kompleks gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang Blade ini menyediakan sintaks seperti add for each, kemudian add if, dan juga add si srf dan lain-lainnya. Yang mana ini membantu kita membangun UI yang dinamis tanpa mencampur logika berat gitu ya. Kira-kira. Jadi kita akan lihat bagaimana data dikirim dari controller dan ditampilkan melalui tabel dan form input menggunakan pendekatan Blade yang rapi yang telah kita buat gitu ya. Dan langsung saja kita akan masuk ke VS Code Action-nya. Jadi teman-teman bisa langsung buka eh, file blade-nya yang ada pada folder research, views, dan juga penduduknya. Kita akan buka file file blade-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan buka indeksnya terlebih dahulu. Nah, pada halaman ini itu menampilkan daftar fungsinya itu menampilkan daftar penduduk ya teman-teman. Nah, jadi eh, setiap baris ini menampilkan kolom data seperti nick, kemudian juga nama lengkap, lalu tanggal lahir dan wilayah. Nah, tombol edit dan delete juga ada di sini, yang mana masing-masing itu terhubung ke rute CRUD yang otomatis disediakan oleh root resource gitu ya. Nah, setelah teman-teman membuka file index.blade.php yang ada pada folder penduduknya, nah teman-teman bisa dilihat ini merupakan halaman daftar penduduknya. Jadi di atas tabel terdapat nanti di atas tabelnya itu ada terdapat form pencarian yang mengirimkan parameter search ke controller, lalu terdapat juga loop eh, for each-nya yang menampilkan setiap baris. Nah, kolom-kolom yang ditampilkan itu ya seperti yang saya bilang tadi, terdapat nick, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, wilayah, dan sebagainya. Di bagian bawah ada juga pagination yang mana menggunakan function penduduk eh, sampai links. Nah ini teman-teman, kurang lebih seperti itu. eh jadi tombol tombol aksi ini ketika pada tampilan nanti itu akan memanggil root seperti penduduk dot show, lalu penduduk edit, dan mengirim form delete untuk penduduk dot destroy gitu ya. Nah, mungkin bisa kita running saja ya. Kita running and oh ya.
Nanti kira-kira ya. Nah, lanjut ke bagian create blade.php-nya gitu teman-teman. Nah, jadi pada file create.blade ini itu nanti akan menampilkan tampilan form tambah gitu ya. Yang mana akan memastikan setiap input itu punya name yang sama seperti yang divalidasi di controller. Nah, jadi kita akan selalu menyertakan add function add CSRF itu untuk keamanan. Nah, untuk function old itu digunakan agar nilai sebelumnya tidak hilang bila validasi validasinya itu gagal. Dan untuk fungsi add error field yang ada pada apa file file create.build ini itu fungsinya menampilkan pesan validasi spesifik teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu fungsi-fungsi yang ada pada file create blade-nya. Kita ganti ke bagian edit, file edit.blade-nya. Nah, jadi pada halaman ini tuh tampilannya mirip seperti create ya kurang lebih. Namun input itu sudah terisi oleh data penduduk yang dikirim oleh controller. Nah, pada form ini itu memakai fungsi add method put gitu agar HTTP verb yang dikirim itu sesuai. Nah, kita di sini akan dipastikan juga field yang diedit itu punya binding yang benar ke model gitu. Kurang lebih seperti ini struktur filenya gitu ya, struktur kodenya. Dan untuk file show.blade.php-nya ini merupakan tampilan dari halaman detailnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini menampilkan semua informasi penduduk termasuk relasi wilayah yang sebelumnya kita eager load di controller eh, dan ini contoh sempurna ya bagaimana model controller dan view itu bekerja sama. Yang mana controller menyiapkan data sementara view itu menampilkannya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Apa yang gue jelasin? Nah, mungkin kita akan coba menampilkan eh, tampilan eh, tampilan view blade-nya gitu teman-teman. Kita akan running web server kita terlebih dahulu dengan XAMPP yang sudah kita install. Buka terminal teman-teman ya, dan langsung jalankan perintah php artisan serve. Kita tunggu bersama-sama ya. Dan sebagai pengingat kembali teman-teman, kenapa perintah saya berbeda memakai perintah yang seperti pada tampilan karena memang seperti yang saya bilang di sesi sebelumnya, di sini letak PHP saya bisa dibilang eh, eh, harus spesifik gitu ya teman-teman, agar tidak bentrok ketika dipanggil pada terminal untuk menjalankan artisan serve-nya. Nah, di sini bisa kita apa ya, lihat sama-sama. Beginilah tampilan dashboard dari aplikasi kita. Dan kita akan login terlebih dahulu. Nah, jadi kita di sini sebentar saja untuk melihat tampilan eh, dari blade-nya gitu, teman-teman. Nah, untuk data penduduknya kira-kira seperti ini. Inilah hasil dari indeks .blade kita ya, teman-teman, eh, pada eh, folder penduduk gitu ya. Dan untuk detail dan kita akan coba untuk bagian show.blade-nya itu terdapat pada detail pada
kolom action, yaitu detail gitu ya, detail data penduduk. Kurang lebih begini hasil dari tampilan blade eh, show.blade-nya ya teman-teman. Dan untuk tampilan edit.blade-nya kira-kira seperti ini. Dan untuk apa tampilan tambah data penduduk ataupun create.blade-nya kira-kira seperti ini. Ini fungsi untuk menambahkan data baru. Kita kembali. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Ini kita stop terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu eh, kita akan melakukan integrasi alur MVC-nya. Nah, jadi di bagian ini tuh kita akan eh, mengetahui gimana gimana sih MVC ini bekerja sebagai satu kesatuan ya teman-teman. Ketika aplikasi ini dijalankan. Nah, ketika user membuka halaman penduduk, maka Laravel itu akan mencari rute yang sesuai, yaitu rute research untuk penduduk gitu ya. Nah, rute ini itu langsung mengarahkan permintaan ke penduduk controller add index karena metode bawaan Laravel untuk rute get slash penduduk itu adalah index gitu ya teman-teman. Nah, jadi controller itu akan mengambil data penduduk lewat model penduduk. Di sini ada eager loading ke relasi wilayah serta logika pencarian jika ada parameter search gitu ya. Lalu berikutnya controller itu mengirimkan variabel penduduk ke view penduduk dot indexnya gitu ya. Nah, jadi view inilah yang membangun tabel, kemudian juga menampilkan nama penduduk, wilayah, tanggal lahir, hingga tombol detail dan edit seperti pada tampilan yang saya eh, tampilkan tadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi dengan demikian alurnya jadinya jelas gitu ya. Pertama-tama dari user, kemudian rute, lalu controller, dilanjut dengan model, controller, view, lalu ke browser gitu ya. Nah, jadi semua proses ini terjadi dalam hitungan milidetik ya teman-teman. Setiap kali user membuka halaman, kurang lebih seperti itu. Kita mungkin langsung saja ke VS Code Action-nya. Pertama-tama teman-teman mungkin akan boleh membuka hmm, apa file file penduduk file web.php-nya teman-teman pada folder roots-nya. Nah, biar kita buka sama-sama. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Struktur dari file web.php yang ada pada folder roots. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa scroll ke bagian root ke mana dia? Roots research untuk penduduk mana ya? Hmm, nah, ini teman-teman. Nah, jadi Laravel ini menyediakan root resource ini, yang mana itu akan otomatis membuat 7 rute ya teman-teman. Yang mana terdapat index, create, store, show, edit, update, dan juga destroy gitu. Nah, untuk halaman daftar itu yang digunakan adalah rute get slash penduduk, yang mana itu menuju metode index gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan selanjutnya akan masuk ke file index.
sorry, file penduduk controller ya. Yang ada pada folder controller. Nah, jadi di sini teman-teman bisa cari function indeksnya. Nah, di function ini tuh eh, di sini eh, metode indeksnya itu menerima permintaan dari rute yang mana di sini data penduduk diambil dengan relasi wilayah lalu diurutkan berdasarkan nama lengkap ya teman-teman. Nah, jadi bila user mengetik kata kunci di pencarian, logika search akan menambahkan kondisi like itu eh, ke query-nya. Nah, jadi setelah query selesai, controller itu mengirim data ke view menggunakan return view, return view, penduduk indeks, compact, penduduk. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi controller ini bisa dibilang perantara antara permintaan user dan tampilan gitu ya teman-teman. Nah, lanjut ke yang terakhir itu eh, ke file penduduk .php-nya ya pada folder penduduk. Nah, pada file ini tuh ini merupakan file model penduduk yang mana adalah representasi tabel penduduk ya. Nah, jadi eh, relasi mana dia? Untuk relasi ini relasi belongs to wilayah itu membuat kita bisa memanggil eh, penduduk wilayah kelurahan penduduk wilayah dan juga kelurahan di view gitu teman-teman. Yang mana ya model inilah yang menyediakan query pada controller gitu. Kita lanjut ke indeks black PHP yang ada pada penduduk. Nah, jadi pada file ini eh, view inilah yang akhirnya ditampilkan ke user, teman-teman. Jadi data dari controller itu ditampilkan di tabel menggunakan looping blade. Jadi data wilayah muncul karena relasi di model dan view ini tidak melakukan query, dia hanya menampilkan data yang diberikan oleh controller gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk integrasi alur MVC-nya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu validasi input dan juga error handling dalam MVC. Nah, jadi teman-teman di MVC ini, controller itu bertanggung jawab memastikan data yang masuk ke model itu benar. Karena itu, karena itu sebelum data disimpan, kita eh, harus selalu melakukan validasi gitu ya. Dan pada proyek ini itu validasi dilakukan langsung di penduduk controller, khususnya pada metode store dan update gitu ya. Jadi validasi ini mengecek apakah data sudah sesuai aturan atau belum. Misalnya seperti NIK itu harus 16 digit, kemudian wilayah itu harus terdaftar di tabel wilayah dan juga tanggal lahir itu tidak boleh lebih dari hari ini gitu.
Kemudian jenis kelamin itu hanya boleh laki-laki dan perempuan. Lalu golongan darah itu hanya dapat eh, hanya dalam pilihan tertentu gitu ya. Nah, jadi jika terdapat data yang tidak valid, Laravel otomatis akan redirect kembali ke form dan mengirim pesan error gitu ya. Nah, pada bagian view kita menampilkan pesan error dengan directive add error gitu ya. Dan untuk mempertahankan input sebelumnya kita gunakan function old gitu. Inilah yang membuat proyek aplikasi kita ini bisa dibilang lebih rapi dan juga user friendly gitu teman-teman. Dan langsung saja kita ke VS Code Action-nya, buka VS Code teman-teman dan arahkan ke apa folder controller dan pada file penduduk controllernya teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh scroll ke bagian ini. Nah, jadi teman-teman, ini adalah validasi untuk menambah penduduk gitu. Setiap field itu akan dicek sesuai aturan yang ketat. Nah, jika salah satu gagal, Laravel itu tidak akan mengizinkan data masuk ke dalam database. Nah, kita akan scroll sedikit lagi ke bawah pada bagian ini. Nah, jadi jika validasi itu gagal, itulah Laravel akan otomatis redirect kembali ke halaman sebelumnya bersama error. Nah, jika berhasil itu akan seperti ini. Akan menampilkan pesan sukses. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita akan eh, ke file berikutnya yaitu create.blade pada folder penduduk. Nah, pada tampilan filenya bisa lihat, bisa teman-teman sama-sama lihat itu di bagian ini tuh di view error tampil menggunakan eh, add error, nick ataupun add error tanggal lahir. Nah, itu jika sebelumnya user menggunakan data yang salah, itu pesan error akan tampil tepat di bawah inputnya. Dan value input tersebut itu tetap muncul eh, karena kita pakai eh, fungsi alt tadi gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke materi eh, berikutnya yaitu membahas tentang flash message ya teman-teman ataupun pesan sukses ataupun error dalam MVC. Nah, jadi teman-teman, eh, flash message ini merupakan semacam pesan singkat yang muncul setelah user melakukan sebuah aksi, misalnya menambah, mengedit, ataupun menghapus data. Nah, jadi bisa bilang pesan ini membantu user memahami apa yang baru saja terjadi gitu ya. Nah, jadi pada proyek ini, setiap kali kita menyimpan ataupun memperbarui data penduduk, controller itu akan mengirim flash message menggunakan function with. Ketika jadi ketika redirect eh, itu session membawa pesan sukses ataupun error gitu ya. Nah, kemudian di view kita cukup membaca eh, session itu sukses ataupun session itu error gitu. Nah, itu akan menampilkan alert ya teman-teman ataupun peringatan. Nah, ini bisa dibilang eh, bukan sekedar hiasan ya teman-teman, tapi bagian dari alur MVC karena controller itu memberikan feedback, kemudian juga view menampilkan pesan dan pengguna memahami hasil dari aksinya gitu teman-teman. Nah, kita langsung saja ke eh, praktik VS Code-nya gitu ya. Oke, teman-teman bisa masuk ke file controller
penduduk controllernya lagi ya teman-teman. Pada folder controller dan teman-teman mungkin eh, bisa lihat ke bagian ini. Nah, jadi ini menampilkan sebuah pesan ya teman-teman. Yang mana ini merupakan bagian yang mengirim blast message. Nah, perhatikan eh, function with ini. Nah, jadi bisa dibilang semua pesan ini disimpan sementara di session dan akan dibaca oleh view setelah redirect ya teman-teman. Nah, jadi kita akan pindah ke file index.break PHP-nya untuk melihat eh, tempat membaca sessionnya. Mana dia? Index. Nah, jadi teman-teman, eh jadi untuk tampilan index.break PHP-nya ini, di sini view itu membaca session untuk menampilkan pesan. Nah, jadi eh, seperti yang ada pada apa controller penduduknya tadi, jika ada session yang sukses, maka muncul alert hijau ataupun peringatan hijau gitu ya. Dan jika ada session yang error, itu akan muncul alert atau peringatan merah gitu ya. Jadi bisa dibilang ini merupakan bentuk kerjasama antara controller dan juga view dalam memberikan feedback ke usernya gitu. Kurang lebih itu saja untuk pembahasan flash message-nya ya. Kita lanjut ke bagian terakhirnya yaitu pembahasan blade layout. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita tutup sesi 4 kali ini, ada satu hal penting dalam bagian view yang perlu kita pahami, yaitu layout. Nah, jadi layout ini merupakan template utama aplikasi yang mana berisi struktur yang sama di semua halaman, seperti header, navbar, dan juga wrapper konten. Nah, jadi di project ini tuh hampir semua halaman menggunakan fungsi eh, X strip app strip layout atau fungsi add extends layouts.apps app yang mana itu berarti halaman tersebut tidak membuat tampilan dari nol akan tetapi menempel pada layout yang sudah disiapkan ataupun simpelnya bisa dibilang template gitu ya teman-teman. Nah, jadi dengan cara ini tampilan akan jadi konsisten di seluruh aplikasi termasuk menu, header, warna itu semuanya sama gitu ya. Nah, dalam konteks MVC, layout ini adalah bagian dari view, yang mana bertugas untuk menampilkan data dari controller dengan gaya yang rapi dan juga konsisten gitu ya. Untuk action dari VS Code-nya akan saya tunjukkan dengan teman-teman mungkin bisa mengikuti dengan membuka file index.blade yang ada pada folder wilayah apa penduduk. Nah, teman-teman mungkin bisa cari bagian eh, X app layout. Nah, ini di bagian ya di bagian atas. Nah, jadi teman-teman, ini artinya ya seperti yang saya bilang tadi, view ini menggunakan layout utama aplikasi dan dilanjut kita akan scroll ke bawah ya. Nah, pada bagian bawah juga ya teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang semua konten halaman itu diletakkan di dalam tag ini gitu ya. Nah, jadi layout nanti yang mengatur header dan bagian luarnya gitu. Hmm.
Selanjutnya kita akan buka eh, file app.blade yang ada pada folder layouts. Nah, ini merupakan file layout ya teman-teman. Jadi kita tidak mengubah apapun di sini. Di sini saya akan menunjukkan inilah struktur utama tampilan aplikasi eh, Sehatku ini ataupun aplikasi pelaporan yang eh, sama-sama kita rancang dan kita pahami gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang dengan adanya layouts itu controller hanya perlu mengirim data dan view itu akan menampilkan data tersebut menggunakan layouts yang sama agar konsisten. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang layout ini menjaga tampilan aplikasi agar tetap konsisten. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan berakhirnya penjelasan dari layouts tadi ya teman-teman. Itu sebagai pengakhiran materi kita pada sesi 4 kali ini. Yang mana sesi 4 yaitu merancang aplikasi laporan kesehatan berbasiskan Laravel menggunakan MVC ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dalam penyampaian eh, materi pada sesi kali ini. Eh, Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan jumpa di sesi berikutnya, yaitu sesi 6.